informasi yang lebih menarik dan spektakuler tentunya. Saya juga termasuk host baru yang akan melanjutkan host-host yang sebelumnya. So, nantinya kita akan mengundang beberapa bintang tamu yang berkualitas dan memiliki banyak wawasan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mencari passion dan menggapai mimpi. Bintang tamu kita kali ini dia memiliki usia yang sangat muda, memiliki paras yang tampan, memiliki segudang prestasi, berpendidikan tinggi dan tentu saja bekerja keras. Dia juga termasuk salah satu lulusan terbaik di SMK Al-Hadi Gresik. Biar gak lama-lama dan gak bikin penasaran kita semua, langsung saja kita panggil bintang tamu kita kali ini, Muhammad Fajar Ar-Rashid. Halo Kak Fajar, selamat datang. Halo. Terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara program Asikso ini. Oke, sama-sama. Jadi terima kasih juga karena sudah diundang di acara Asikso. Apalagi ini kan pertama kali diundang ke SMK Al-Hadi Gresik untuk isi acara Asikso. Jadi ini juga bentuk apresiasi sih menurut saya, karena ini acara yang mungkin menjadi acara rutin yang mana ini untuk konten-konten untuk sebuah ya bisa dibilang sebuah peningkatan pengetahuan juga kan. Apalagi ini kan sering-sering sama alumni juga gitu. Jadi ini sebuah apresiasi. Intinya terima kasih sudah diundang di acara Asikso ini. Oke, Kak Fajar, gimana nih kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Fajar, kira-kira kesibukan apa nih yang menjadi tengah perhatian Kak Fajar saat ini? Untuk kesibukan saya sendiri sebenarnya nggak banyak, karena kesibukan saya yang paling utama atau perhatian saya yang paling utama yakni tentang kuliah. Karena kan sekarang saya lagi kuliah nih. Nah, apalagi dalam perkuliahan ini memang menurut saya sendiri butuh seorang yang benar-benar fokus untuk menimba ilmu. Nah, apalagi kita di usia yang mungkin bisa dibilang cukup muda masih memperbanyak ilmu. Nah, selain kuliah sendiri, karena saya untuk ya upgrade skill iya, untuk relasi iya, pengembangan pola pikir juga iya. Jadi saya juga mengikuti himpunan mahasiswa dan juga universitas. Karena menurut saya sendiri suatu organisasi itu bisa membentuk pola pikir kita, bisa mengembangkan karakter kita, bisa juga menambah relasi kita. Karena kan teman-teman di sini juga ini kan organisasi nih, makanya juga ikut buat event seperti ini, buat acara seperti ini. Makanya dari sini gimana sih kerja tim leadership itu gimana? Nah, dari situ organisasi memang perlu menurut saya. Nah, selain itu juga menurut saya selain itu juga saya juga sedang usaha di fotografer dan juga videografer, lebih tepatnya di multimedia sih, karena juga sablon, desainer juga. Karena memang itu juga untuk ya tambahan penghasilan untuk menempuh perkuliahan di sana dan juga untuk berproses di sana, menimba ilmu tempatnya. Itu sih kalau untuk kesibukan, nggak begitu banyak. Oh, namun kira-kira gimana nih Kak? Mengatur waktu antara kuliah sama bisnis, katanya tadi Kak Fajar lagi berbisnis ya? Untuk mengatur waktu sendiri sebenarnya perkuliahan ini, apalagi kan kalau bisa dibilang negeri, kadang biasanya ada sih kayak yang bilang wah negeri ini nggak enak, kayak jadwalnya ini jadwal dosen dan lain-lain atau apa gitu kan ya. Tapi biasanya dibandingkan sama swasta kan bisa milih antara malam atau pagi gitu. Ya, tapi sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing, gimana caranya dia itu bisa mengatur waktu. Kalau dari saya pribadi ini sih lebih tepatnya kan memang kesibukan utama, prioritas lainnya. Prioritas utama kan memang kuliah. Jadi untuk mungkin bisnis atau kerja atau freelance itu menjadi kesibukan kedua, yang mana kita mendahulukan prioritas yang pertama sih. Kak, kira-kira dari SMK Al-Hadi itu berapa tahun sih? Terus apa aja perubahan selama ini? Mungkin dari SMK Al-Hadi mulai lulus sampai sekarang ini mungkin ya kurang lebih 2 tahun kurang lah, 2 tahun kurang. Untuk perubahan sendiri sangat banyak sih menurut saya. Karena memang apalagi di dunia perkuliahan yang cukup luas ini kan lingkupnya ya, dari dunia sekolah. Nah, bahkan dulu pas lulus sebelum masuk kuliah aja sudah apa ya, sudah menemukan perubahan gimana pembentukan karakter. Maksudnya apa? Karena dulu pas daftar awal kuliah itu kan beberapa kali sudah masuk kan. Tapi dari situ pengembangan karakter itu dapat, mulai dari gimana cara kita sabar, gimana caranya kita nggak pernah mencoba kan gitu. Andai dulu mungkin saya berhenti di tengah, mungkin kan sekarang nggak bisa kuliah kan itu.
Nah dari situ saja pengembangan atau perubahan itu dapat dilihat. Nah terus kalau misalkan untuk kuliah sendiri memang luar biasa, banyak sekali. Kalau kita bisa memanfaatkan lingkup sekolah, lingkup kuliah, banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita dapat. Karena di sana itu mulai dari pergaulan, mulai dari lingkup kita bisa bergaul ke teman-teman yang mungkin lebih tinggi pemikiran dari kita untuk menambah ilmu. Terus untuk dari dosen-dosen atau dari siapapun itu yang di sana. Karena kalau di sekolah kan mungkin menurut saya nggak seluas yang di perkuliahan lingkupnya. Jadi kalau dari diri saya sendiri perubahan yang didapat itu apa sih sebenarnya banyak. Mulai dari leadership itu gimana, dari organisasi tadi, terus manajemen waktu, terus untuk pengetahuan pola pikir dari perkuliahan itu, yang mana kita jauh dari keluarga juga kan. Jadi proses pendewasaan pikiran itu juga sangat berpengaruh. Itu juga berpengaruh ke diri saya. Itu sih. Oke, Kak Fajar, kira-kira menurut Kak Fajar nih, gimana sih cara mencari passion agar kita menjadi generasi yang maju? Oke, itu untuk mencari passion ya. Kalau kita bicara tentang mencari Bentar Kak, saatnya kita beralih ke segmen kedua. Tetap nantikan informasi-informasi yang lebih menarik dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asik So. Asik banget. Hey, kembali lagi bersama kami di program Asik So. Asik banget. Oh ya Kak Fajar, terkait pertanyaan yang saya lontarkan tadi mengenai mencari passion, gimana nih menurut Kakak? Oke, kalau kita berbicara terkait mencari passion ya, itu hal yang menarik bagi saya karena banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan apalagi dari anak muda tentang mencari passion itu gimana sih gitu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang mencari passion, ini kata Raymond Kin, kalau tahu katanya dia, nah itu dia berbicara kembali lagi ke apa sih tujuan Anda gitu, apa sih tujuan kalian. Nah, kalau kita berbicara tentang passion ini kan adalah sebuah hal yang mungkin kita lakukan dan itu berdampak senang, merasa senang. Kita itu akan merasa senang ketika melakukan hal tersebut. Lebih jelasnya lagi, Raymond itu bilang kalau passion itu sesuatu hal yang kita lakukan walaupun kita itu tidak dibayar, tapi kita merasakan senang. Nah, kalau misalkan passion kita dibayar, ya berarti itu lebih baik. Nah, tapi ada 3 diagram atau 3 P namanya, pleasure, passion, dan juga purpose. Itu kita harus paham terkait itu. Karena dari 3 P ini ada 2 matriks. Ada 2 matriks yang mana ini juga harus kalian pahami. Yang pertama itu terkait seberapa happy kalian. Nah, yang kedua berapa lama kalian ini happy. Nah, yang pertama ini terkait pleasure. Nah, kalau pleasure ini biasanya orang-orang itu menyangka atau mengira ini sebuah passion, padahal tidak. Kalau pleasure ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti apa? Ketika kita bisa mendapatkan gaji dari kerja, kita beli makan bareng-bareng, entah itu sama siapa, teman, sama keluarga. Nah, sebuah apresiasi. Nah, kita malah spend uang untuk material, spend uang untuk makan. Ya itu memang menciptakan kesenangan, tapi itu nggak lama, sebentar. Nah itu pleasure. Tapi sedangkan passion ini tingkatannya agak jauh lebih tinggi sedikit dari pleasure. Karena passion ini bisa kita raih, tapi passion ini mempunyai pokok penting, yang mana passion ini akan membawa dampak happy kepada diri kita. Tapi itu jangkanya jangka lama, nggak jangka pendek, dalam waktu pendek. Jadi passion ini sesuatu hal yang bisa kita cari, yang bisa kita lakukan, atau sesuatu hal yang biasa kita lakukan, dan itu membawa dampak happy ke diri kita. Itu jangkanya jangka dalam waktu panjang. Nah, terus yang ketiga tentang purpose. Ya, biasanya orang-orang atau kalangan anak muda tentang pleasure dan tentang passion dan juga purpose itu sulit untuk membedakan. Nah, sedangkan passion ini sebenarnya kalau passion sendiri ini hal yang tadi dampaknya happy. Tapi untuk diri kita sendiri kalau passion. Nah, kalau yang purpose itu enggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga dampaknya untuk orang lain.
Nah, samanya untuk seperti purpose. Kita ini mau sudah menemukan apa yang ingin kita lakukan untuk membuat sebuah event atau apa, dan itu dampaknya bukan untuk diri kita sendiri, tapi dampaknya untuk orang lain. Nah, itu ketika kita memahami tiga diagram tersebut, pleasure, passion, dan juga purpose, itu kita akan lebih gampang untuk mencari passion kita. Nah, karena apa? Karena gini, kalau misalkan passion kita ini kita mencari passion tetapi nggak paham apa itu passion, itu bakal susah. Nah, apalagi passion ini kan menurut saya sendiri dalam mencari passion ini juga kita harus benar-benar menggali apa sih yang membuat kita ini senang dalam melakukan hal itu, dan kita harus bisa memilih yang membuat dalam jangka waktu panjang, maksudnya happy itu dalam jangka waktu panjang atau dalam jangka waktu pendek. Kalau happy itu dalam jangka waktu panjang, itu berarti passion kita. Contohnya misal kayak saya sendiri, saya pribadi. Kalau saya pribadi misalkan sekarang ini kan fotografi ataupun videografi ya. Nah, itu kalau misalkan saya untuk mengerjakan fotografi, editing dan lain-lain, apapun yang saya alami itu tetap saya itu merasakan hal yang happy, dan itu jangka panjang. Itu yang namanya passion. Nah, terus untuk passion sendiri, memang kita di usia muda ini sebenarnya kalau kata Raymond Jin itu sebenarnya nggak ada patokan. Kita harus dituntut untuk mencari passion, entah itu di usia 20, di usia 25, di usia berapapun. Karena memang semua orang itu mempunyai porsi masing-masing, mempunyai versi masing-masing. Jadi semua orang pasti mencari passion, mencari diri mereka. Oh, oke. Lalu menurut kakak dia melihat banyaknya anak remaja yang sekarang yang suka bermalas-malasan atau tidak ingin keluar dari zona nyaman, gimana sih cara mengatasinya? Kalau misalkan kita bicara tentang malas-malasan ya, apalagi ini kan sekarang generasi zilenial, bahkan kita mau menuju ke generasi alpha, generasi di atas kita. Zaman serba digital, teknologi luar biasa. Apalagi yang suka malas-malasan biasanya mungkin untuk scroll sosial media atau apa, wah itu bisa berjam-jam, padahal nggak ada impact positif untuk diri kita. Nah, mungkin kalau untuk mengatasi hal tersebut sendiri, kalau dari saya sendiri kita harus bisa merubah lingkup pertemanan kita yang paling utama atau sekeliling kita. Mungkin yang awalnya kita sering kali segerombol dengan orang-orang yang mungkin hanya perbincangannya itu tentang hibah atau apa. Nah, kita harus bisa merubah itu untuk lebih ke pertemanan yang lingkupnya lebih mengobrolkan tentang masa depan lah, entah itu untuk mengasah pola pikir lah dan lain-lain. Contohnya gini, misal ada 5 orang dalam perkumpulan yang baru kita, ini mengobrolkan tentang masa depan lah, tentang pola pikir lah, tentang apa itu intinya yang menambah wawasan buat kita. Yang awalnya kita hanya sering baik-baik. Nah, dari 4 orang ini yang pilihan kita yang baru itu, mereka sudah mempunyai pencapaian-pencapaian sendiri. Nah, dari situ yang akan mendorong diri kita, alam bawah sadar kita, untuk kita itu mengikuti mereka. Pasti alam bawah sadar kita itu mendorong bagaimana caranya kita bisa seperti mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga harus punya goals, punya tujuan. Tujuan pun harus spesifik. Nah, kalau goals ini paling tidak itu harus bisa kita tulis paling nggak, misal contoh kita punya tujuan apa, kita mau mencapai apa, punya pencapaian apa. Misal kita mau nantinya mau buka restoran misal. Nah, restoran juga harus spesifik, harus jelas restoran mau berapa cabang, ditempatkan di mana, mau konsep seperti apa. Nah, contoh lagi, bisa kita mau pencapaian apa, beli sepeda motor dari hasil keringat sendiri misal. Nah, motor apa? Motor Vespa misal. Warna apa? Harganya berapa? Itu harus spesifik. Dan dari hal tersebut, ketika kita mencatat, itu kita bisa lebih jelas tujuan kita. Kita mau arahnya mau kemana. Nah, terus yang ketiga ini kita harus buat tulis setiap hari. Nah, paling nggak kita sebelum tidur, kalau bisa itu kita membuat tulis. Besok ini rencana kita mau apa saja sih? Besok ini kita mau melakukan apa? Yang kalian ingat itu kalian tulis semua. Yang kalian ingat kalian tulis semua. Dan itu nanti kalian pilah lagi apa sih yang paling prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi dari situ kita akan
lebih apa ya, lebih efisien hari-hari kita karena sudah terbuat. Nah, jadi kita akan ketika kita mau males-malesan atau mau masuk lagi ke zona nyaman kita ingat dengan tujuan kita ingat dengan tulis kita yang sudah kita susun rapi. Nah, itu sih. Nah, kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang sudah mempunyai api motivasi, maksudnya api motivasi itu ketika mereka mungkin pernah pernah diajak temannya mungkin karena pencapaian lah atau belum apa, atau mungkin dia ada tekanan di keluarga yang mengharuskannya untuk keluar dari zona nyaman, yang mengharuskannya untuk menghilangkan rasa malas-malasan. Itu mudah untuk mereka menghilangkan rasa malas tersebut. Tapi ketika orang itu tidak ada motivasinya belum muncul, ya mungkin menurut saya bisa melakukan beberapa hal tadi. Ketiga itu mulai dari awal. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh Kak ya? Benar, lingkungan sangat berpengaruh karena ya bisa gitu kan, banyak sekali sih ya, ada entah itu patah atau apa. Ketika kita berteman dengan 5 orang pemabuk, itu bisa dipastikan salah satunya Anda. Tapi kalau misalkan kalian bisa keluar dari zona itu, bisa keluar dari zona itu, kalian justru bisa menarik mereka untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, sama halnya kayak tadi, kalian yang awalnya lingkupnya mungkin entah itu perbincangan yang anfaedah, perbincangan yang hibah, tapi kalian bisa keluar dari zona itu, kalian bisa mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman kalian yang tadi di zona nyaman, teman-teman kalian tadi yang hanya perbincangan yang sekedar yang anfaedah lah, yang bisa kalian tarik, kalian ikut ke perbincangan kalian yang baru. Oke, Kak Fajar, ngomong-ngomong nih Kak ya, Kakak ini salah satu lulusan terbaik di SMK Gading Gresik. Lalu gimana sih Kak cara mengembangkan kebiasaan baik dan disiplin untuk anak-anak muda di zaman sekarang itu? Oke, kalau untuk mengembangkan kebiasaan baik atau juga cara menjaga kedisiplinan atau cara meningkatkan disiplin, nah ini saya pernah sih membaca buku, judulnya itu Jepitir. Membaca buku yang dibuat oleh Jepitir, itu judulnya apa saya lupa. Nah, itu beberapa hal yang disampaikan di dalam buku tersebut. Salah satunya itu kita ketika menjalankan suatu hal untuk mencapai tujuan itu kita fokusnya ke prosesnya, bukan ke tujuannya. Karena kalau kita fokusnya ke sebuah proses, apapun yang kita hadapi nanti di dalam proses tersebut, dari hambatan, dari kendala apapun, itu kita pasti akan bangkit lagi. Pasti kita akan evaluasi apa sih yang menjadi penghambat tadi, dan kita akan memperbaiki. Tapi kalau kita fokusnya ke tujuan kita, maka ketika kita dalam sebuah proses mencapai tujuan itu, kita nanti misal ada hambatan, ada tantangan atau apapun itu, pasti kita akan tumbang. Nah, terus makanya ada beberapa yang bilang, kenapa kok kita harus fokus ke prosesnya? Makanya ketika kita mencapai tujuan, kita harus menikmati prosesnya, bukan fokus ke tujuannya. Karena ketika kita menikmati proses, kita nggak akan berhitungan ke proses. Tapi kalau kita akan fokus ke tujuannya, kita pasti akan pasti kita itu nanti di tengah proses itu gampang terbantu. Nah, terus yang kedua ini kita akan merubah mindset. Mungkin yang awalnya kita ini nggak percaya diri lah. Kalau kita mungkin karena kan biasanya banyak orang-orang itu, apalagi anak muda itu dikelilingi rasa takut yang berlebihan. Contohnya kita mau mengawali apapun itu hal, pasti bisa nggak ya? Atau mungkin lebih mempermasalahkan ke performa dirinya. Nah, padahal kita untuk memulai sesuatu itu nggak harus perfect, nggak harus sempurna, tapi kita bisa memulai dari awal. Nah, makanya dari situ merubah mindset ini perlu. Maksudnya apa? Karena gini, kalau kita bisa mengatur pola pikir kita, itu kita bisa melawan juga rasa percaya diri dalam diri kita. Misal, kalau misalkan kita diamanahi untuk entah itu mengisi suatu acara atau apa, yang awalnya pikiran kita bisa nggak ya? Aku baru pertama kali, aku baru ini, aku baru itu. Ya, tapi kita ubah mindset kita untuk wah ini pas ini momenku untuk belajar. Gak apa-apa pertama, tapi dari langkah awalku ini nanti bisa aku evaluasi. Dari langkah awalku ini nanti akan bisa untuk perbaiki. Nah itu.
Terus yang disampaikan dalam buku James Clear itu juga, nah itu juga tetap ketika kita melakukan sebuah hal itu paling tidak itu kita harus bisa gimana caranya hal tersebut itu bisa lebih apa ya, lebih terjadi itu kita puas, menarik gitu. Contohnya salah satu contoh itu ada sebuah pasangan, nah, sebuah pasangan itu menghilangkan kebiasaan untuk makan di luar, nah, menghilangkan kebiasaan makan di luar. Nah, tapi dia ganti dengan tabung untuk ke Eropa gitu. Jadi uang yang harusnya dia belikan makan di luar, tapi dia masukkan ke tabungan, ke rekeningnya. Nah, di situ mereka itu mempunyai kepuasan tersendiri. Wah, nggak apa-apa aku sekarang menahan makan di luar. Tapi ketika ini goals, maka aku ke luar negeri. Jadi intinya dalam proses itu berikan hal yang menarik gitu. Nah, mungkin itu sih untuk apa ya, melatih kepercayaan diri dan mengenal kebiasaan baik. Berarti kita harus membuat tujuan kita dari awal, menata dengan rapi gitu kayak, lalu mengubah mindset kita mungkin ya. Betul. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu kita perhatikan, perlu kita terapkan. Karena apalagi anak muda, kalau misal memang mengawali hal itu dari nol, yang awalnya nggak pernah apa-apa, nah memang hal tersebut harus diperhatikan. Nah, terus kunci dari semua itu memang hanya di konsistensi. Sebenarnya konsisten itu yang paling benar. Tetapi ketika kita bisa konsisten akan hal itu, pasti kita akan mencapai hal yang luar biasa. Jadi dinikmatin aja kayak prosesnya, nanti pasti ada hasilnya di akhir. Betul, kita nikmati aja prosesnya. Ketika kita menikmati prosesnya, pasti akan menuai hasil yang sempurna. Oke Sobat Asik, jangan kemana-mana, akan ada segmen-segmen selanjutnya yang untuk pembahasan yang lebih dalam lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Asik So. Asik banget. Oke Sobat Asik, terima kasih masih bersama kami di program Asik So. Asik banget. Nah, kali ini di balik kesuksesan seseorang pasti memiliki perjalanan hidup yang tentunya tidak mudah. Dalam menggapai mimpi, kita juga pastinya memerlukan inspirasi dan motivasi untuk memulai dan berjalan ke titik selanjutnya. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang passion, dan kali ini kita menggali sedikit tentang Kak Fajar. Kak Fajar, apa sih yang memotivasi Kak Fajar untuk terus maju dan tidak menyerah? Sebenarnya yang memotivasi untuk terus maju dan nggak menyerah, ini kan kalau kita ngomong tentang seorang anak muda, ini kan memang harus sejatinya seperti itu kan ya. Ya, cuman kalau alasan dari saya sendiri, tentunya yang pertama itu apa? Yang pertama itu keluarga, yaitu keluarga, yaitu orang tua atau siapapun itu. Dan selain itu, kita nggak hanya konteks keluarga yang sekarang saja, tapi kita harus berpikir ke depan, masa depan kita seperti apa. Kita nanti bakal punya istri, anak, dan kita berusaha sekarang, nggak menyerah sekarang, kerja keras sekarang itu kan nanti dampaknya juga nanti akan dirasakan oleh anak atau istri ke depan. Nggak hanya sekarang, karena memang sejatinya kita di sini itu nanti kita juga mewariskan, dan tinggal kita milih, kita mau mewariskan kesuksesan, mewariskan kekayaan, atau mewariskan hal yang tidak bisa kita raih anak-anak kita lagi. Ya, dan sebenarnya itu kalau yang menjadi pendorong saya kenapa kok selalu semangat, selalu untuk menyerah. Karena selain orang tua, selain keluarga yang sekarang yang mungkin diperjuangkan, juga nanti ada masa depan anak, masa depan istri, atau masa depan dari diri saya sendiri terutama, itu yang memang harus diperjuangkan dari sekarang. Berarti dukungan dari orang tua sama keluarga itu sangat penting Kak ya? Memang sangat penting untuk dukungan dari orang tua dan juga keluarga. Oke, kalau boleh tahu nih ya, selama di mana saja sih Kak Fajar mencari ilmu selama ini? Oke, untuk mencari ilmu, ini kalau mencari ilmu konteksnya pendidikan formal, konteksnya pendidikan formal ini kan ya kalau mulai TK sampai SMK sendiri, saya di desa saya sendiri sih, baik dari di MI Haul Islam, MTC Haul Islam, terus SMK Al-Hadi Gresik. Nah, itu saya
diri saya sendiri. Nah, untuk saat ini untuk menempuh kuliah ya baru kali ini keluar dari desa menempuh pendidikan di Universitas Airlangga. Nah, untuk pendidikan yang formal. Kalau misalkan kan penimba ilmu ini kan banyak tempat kan ya, bisa melalui apapun itu dan sama siapapun kan. Kalau untuk selain di luar lingkup pendidikan ya mungkin biasanya saya lihat entah itu podcastnya siapa gitu, dan itu bisa nanti ngobrol sama siapa, itu kan juga termasuk menimba ilmu kalau menurut saya itu sih. Berarti ilmu itu bisa dicari dimanapun Kak ya, mungkin kita mencari sendiri di HP atau internet gitu ya. Betul, karena ilmu ini bisa kita cari dimanapun dan kapanpun. Misal kalau kita dalam perjalanan ini, misal dalam perjalanan kita bertemu dengan siapapun, entah itu yang nanti ternyata kita ngobrol entah itu tentang apa, tentang kehidupan atau tentang apa kan juga itu termasuk ilmu. Oke. Bagaimana Kak Fajar membangun kepercayaan diri dan mengatasi keraguan? Oke, kalau misalkan dari saya sendiri, sebenarnya membangun kepercayaan diri dan mengatasi keraguan, karena kita harus ingat bahwa musuh paling besar dalam diri kita itu ya diri kita sendiri. Jadi gimana cara kita melawan hal itu? Nah, karena itu kalau kita mau melawan hal itu ya juga kita harus mulai dari diri kita sendiri. Contohnya yang pertama apa? Salah satunya yakni kita growth mindset. Mungkin sempat saya singgung tadi di yang segmen kedua. Growth mindset itu seperti kita itu yakin bahwa ketidakbisaan kita sekarang itu bisa berubah ketika kita melakukan hal-hal yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Seperti belajar, seperti latihan. Nah, sama halnya seperti kita kalau misalkan mau ujian atau apa, terus atau misal kita mau ikut olimpiade nasional atau internasional bahkan. Nah, mungkin bagi kita yang belum pernah mengikuti hal itu, pasti kita nggak percaya diri. Nah, pasti kita nggak percaya diri. Tapi ketika kita mau mencoba, mau melakukan hal itu, pasti kita nantinya akan merasakan, oh ternyata seperti ini. Walaupun entah itu nanti kita belum juara, kita belum berhasil, setidaknya kita selangkah lebih maju. Kita karena sudah mau mencoba, setidaknya kita nggak nol. Nah, itu yang pertama. Nah, terus untuk yang kedua, untuk kepercayaan diri sendiri, kalau dari saya pribadi, selain hal itu, saya juga berpikir positif, selalu berpikir positif. Karena memang pikiran itu mempengaruhi jalan kita mau seperti apa. Nah, kalau kita selalu berpikir positif akan hal itu, misal ada yang tanya ini, tapi memang aku nggak bisa berpikir positif, keadaannya seperti ini. Tapi kita harus ingat yang tadi saya sampaikan di awal, yang tadi saya sampaikan di poin pertama, bahwa di setiap apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, pasti kita itu ada entah itu 1-2 hal yang positif. Nah, pasti ada pembelajaran yang positif dari situ. Jadi intinya gimana caranya kita itu memaksa pikiran kita itu harus selalu berpikir positif. Nah, mungkin terus untuk selanjutnya itu gimana caranya kita itu bisa meningkatkan kemampuan kita. Nah, kalau kita misal nggak percaya diri, tapi kok malah kita ya wis aku memilih untuk tidak melaksanakan hal itu. Mungkin pada saat ini Anda merasa nyaman, mungkin pada saat ini ya udah aku bebas dari bayang-bayang mungkin ketakutan pikiran. Nah, tapi untuk kedepannya itu nggak bagus untuk diri kita, karena sejatinya memang ketika ketakutan dalam diri kita itu harus kita lawan. Nah, makanya kemampuan juga harus kita tingkatkan. Kalau kita nggak meningkatkan kemampuan, ya sama saja. Walaupun kita hanya bekal berani, tapi nggak ada kemampuan, ya mau gimana? Nah, itu pengalaman, pengetahuan gitu. Ya itu bisa kita tingkatkan melalui melalui bisa ngobrol dengan orang-orang yang mungkin memang di atas kita. Dan terus mungkin ketika di organisasi juga bisa, di lingkup masyarakat juga bisa. Ya itu bisa kita tingkatkan kemampuan kita. Nah, itu sih mungkin untuk gimana sih cara melatih percaya diri dari saya. Berarti kita itu harus tetap bangkit kayak walau pernah gagal lah. Betul, intinya jangan pernah berhenti mencoba. Oke. Kak Fajar, kira-kira yang dirasakan Kak Fajar selama perjalanan hingga bisa berada di titik ini itu mungkin pernah jenuh atau yang lainnya? Kalau apa yang saya rasakan ya, yang saya rasakan ya banyak sih ya.
Kalau jenuh ya pernah jenuh, pasti pernah jenuh. Misalkan mungkin ketika di perjalanan gagal sedih ya pernah, atau mungkin ketika merasa capek juga pernah. Apalagi kan mungkin kalau misalkan dibilang benar-benar jauh dari rumah kan ya mungkin baru 2 tahun ini kan gitu. Tapi dari situ yang dirasakan itu yang mungkin saya rasakan itu sebenarnya banyak. Salah satunya apa? Jenuh, capek ya sewajarnya orang lah, wajarnya orang. Cuman tergantung gimana cara kita menghadapi hal itu gitu. Kalau misalkan saya pernah itu ngobrol sama orang di sana, orang yang memang sudah tua lah, pekerja keras kan ya. Beliau itu bilang kalau misalkan kita menghadapi rasa capek itu ya hal yang biasa. Kalau capek ya istirahat, jangan lama-lama, kita balik lagi. Karena itu ya cuma sejatinya orang, sejatinya manusia, apalagi laki-laki gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi hal seperti itu ya sepakat dan tidak apa-apa. Tapi jangan mewajari gitu. Tapi kita harus balik lagi gimana caranya. Lalu planning Kak Fajar ke depannya yang ingin dicapai itu apa sih? Untuk planning, kalau saya pribadi ya, mungkin dari beberapa planning itu ya ada beberapa planning. Tapi yang paling pokok itu Bismillah ya, pengennya semoga nantinya itu ada bisnis lah. Kenapa kok lebih memilih bisnis? Karena kalau misalkan orang kerja itu ya mulai sekarang sampai tua ya kerja segitu, patokan gaji lah, waktu mungkin diatur dan lain-lain. Tapi kalau misalkan orang berbisnis ini kan ya mungkin merintis di awal susah. Nah itu buat mungkin 5 tahun, 10 tahun di awal mungkin kita bisa merintis sebuah bisnis itu. Tapi ketika kita benar-benar memahami dan bisnis tersebut, kita bisa membangun sebuah sistem. Nah kita nanti akan merasakan bebas finansial, bebas waktu. Dan mungkin itu yang dicari orang kan gitu. Dan makanya kenapa kok mungkin ada pemikiran atau planning untuk membuat sebuah bisnis. Kira-kira pengaruh SMK Al-Hadi itu seberapa besarnya sih Kak sehingga Kak Fajar bisa menuntut ilmu di Universitas Airlangga sekarang? Kalau terkait pengaruh SMK ya, pengaruh SMK Al-Hadi memang sangat luar biasa. Karena ya memang yang mengantarkan saya ke jenjang lebih tinggi ke Universitas Airlangga ini memang SMK Al-Hadi kan. Jadi kalau misalkan tanya pengaruhnya ini sangat banyak. Mulai dari kalau dulu saya awalnya masuk sini ini nggak tahu apa-apa tentang apa itu karena di sini kan memang multimedia ya, tentang apa itu multimedia lah atau apalah, ya itu nggak tahu apa-apa. Bahkan lingkungan SMK Al-Hadi ini juga sangat support terkait hal itu. Bahkan yang mengantarkan saya ke SMK Al-Hadi ini juga memang murni, bahkan bisa dibilang 80% sivitas akademika atau mungkin orang-orang yang ada di sini. Dari guru atau dari siapapun, karena memang mulai dari proses pendaftar dan lain-lain memang dibimbing gitu. Jadi sampai bisa diantarkan ke Universitas Airlangga. Jadi sangat berpengaruh bagi saya yang mengantarkan saya ke Universitas Airlangga. Cukup mendukung Kak ya. Untuk teman-teman kalian banyak-banyak bersyukur bisa bersekolah di SMK Al-Hadi Gresik. Ya contohnya ini Kak Fajar, dia sukses dari SMK Al-Hadi Gresik, mungkin banyak yang dukung Kak ya, guru-gurunya. Betul, banyak sekali yang dukung. Karena andai mungkin dulu saya nggak didukung atau nggak ada support atau nggak diarahkan, mungkin ketika daftar beberapa kali gagal, jauh sudah mungkin kalau misalkan nggak ada yang benar-benar support dan lain-lain. Tapi dari situ benar-benar support, dukungan dari belakang dari SMK Al-Hadi Gresik itu sangat luar biasa, banyak sekali. Yang mana dari situ saya ya tadi pembentukan karakter. Ini sebuah pembelajaran bagi saya gimana cara jangan pernah menyerah. Ketika kita nggak pernah menyerah untuk mencapai suatu hal, ya itu kan hasilnya ya sangat luar biasa. Siapa sangka kan yang awalnya ditolak beberapa kampus, sekarang ada di kampus dijadikan buat berpikir Indonesia itu. Lalu kira-kira menurut Kak Fajar, guru siapa nih yang paling mendukung di SMK Al-Hadi Gresik? Kalau misalkan guru yang paling mendukung ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang guru yang paling mendukung di SMK Al-Hadi Gresik, ya tetaplah ada beberapa guru. Cuman semua peran guru ini mempunyai peran masing-masing. Gitu. Jadi semua guru di SMK Al-Hadi Gresik ini sebenarnya semuanya mendukung, tapi kan semua mempunyai peran masing-masing. Contohnya apa? Contoh misalnya yang mengantarkan kita ke universitas, pasti peran dari kesiswaan dan itu yang paling menonjol.
Jadi kalau misalkan tanya siapa sih yang paling berperan, gitu, ya semuanya mempunyai peran masing-masing. Semuanya sama-sama memberikan kita ilmu, menelakan ilmunya beliau kita dan gitu. Cuman kadang ada guru yang memang benar-benar membantu kita, menyupport kita tanpa ya ada rasa apapun, benar-benar murni membantu. Jadi ya sangat luar biasa kalau memang kita bicara tentang guru-guru di SMK. Oke Sobat Asik, itu tadi sedikit tentang perjalanan Kak Fajar menuju kesuksesannya. Oke Kak Fajar, mungkin ada sedikit pesan atau motivasi untuk generasi-generasi muda yang merasa terjebak, kehilangan arah dalam mencapai tujuan mereka. Oke, mungkin nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan biasanya orang-orang yang kehilangan arah, anak muda yang kehilangan arah itu seperti halnya kapal yang hanya di bawah air, di bawah air. Nah, karena apa? Karena mereka misalnya ada orang ngomong, kamu kuliah aja, tidur di kuliah. Orang tuanya ngomong kerja, tidur di kerja. Si A ngomong ini, tidur, semuanya dituruti. Tapi dia itu nggak punya yang namanya itu nggak punya mimpi sendiri, nggak punya rencana sendiri. Mereka itu hanya mengikuti arus gitu aja. Makanya mereka merasa kehilangan arah. Nah, bukan andai, tapi kalian itu harus punya tujuan sendiri, punya mimpi sendiri. Kalian habis ini kemana? Apa yang mau kalian lakukan? Nah, itu yang nantinya akan membawa kalian itu lebih mempunyai tujuan, lebih nggak bingung habis ini mau kemana. Jadi jangan takut untuk membuat mimpi, jangan takut untuk merencanakan sebuah hal yang ingin kalian capai. Karena apa? Entah itu berhasil atau tidak, setidaknya kalian itu sudah mempunyai planning. Setidaknya walaupun itu tidak berhasil, berarti kalian kan udah berproses, walaupun itu belum berhasil. Nah, dari situ kalian bisa memperbaiki lagi seperti apa sehingga saya harus bisa menggapai mimpi tersebut. Nah, intinya bagi mungkin teman-teman nih, apalagi yang masih muda, intinya jangan pernah berhenti mencoba. Karena memang sejatinya di usia 20 sampai 30 tahun itu mungkin waktu kita itu habis-habisan mencari jati diri kita, menata hidup kita untuk kedepannya. Jadi mungkin di waktu 10 tahun ini kita bisa benar-benar berjuang, kerja keras. Karena mungkin usia 0 ya, mungkin usia 0 sampai 20 tahun ini takdir kita entah itu dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, dilahirkan dengan kondisi bagaimana. Tapi di usia 20, usia sampai 30 tahun ini kita bisa merubah, kita bisa dibilang merubah takdir kita dengan cara dimana kerja keras kita, sungguh-sungguhnya kita, dimana planning kita, upgrade diri kita, dan itu kita bisa rubah. Nah, nanti di usia 30 sampai seterusnya mungkin itu bisa menuai hasilnya ketika kita benar-benar kerja keras di usia muda kita. Oke, nah itu tadi sedikit pesan dari Kak Fajar bahwasannya tatalah tujuan kalian mulai dari awal, lalu nikmati prosesnya, mungkin di akhir nanti akan ada hasilnya gitu Kak ya. Oke Sobat Asik, kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua. Untuk Kak Fajar, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Sobat Asik, tetap nantikan episode-episode selanjutnya yang mungkin akan memberi topik-topik yang wow lagi. Hanya di program kami Asik banget. Saya Zalainia dan tim izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next